Tetapi dalam Al-Hikam Ibnu Athaillah, ya, Ibnu Athaillah sama sekali tidak menyebut kata tasawuf. Ya, jadi kita ingin belajar tentang substansi. Kita tidak lagi belajar tentang kulit, tentang bendera yang dibawa, tentang seragam yang dipakai. Tapi kita sedang belajar substansi. Dan inilah yang namanya al-ihsan. Ya, kita sedang belajar al-ihsan. Ya. Ibu-ibu pernah mendengar kata al-ihsan? Pernah ya? Apa itu al-ihsan? Ya. Ya, melihat? Ya. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, maka engkau yakin Allah melihat kamu. Gitu. Itu yang namanya ihsan. Ya. Jadi sebenarnya ihsan itu adalah tahapan tertinggi. Dalam hadis Bukhari Muslim yang panjang, ya, digambarkan, barangkali juga masyhur hadis ini. Suatu ketika wahyu itu turun, tapi dengan cara yang berbeda, yang caranya tidak biasa, yaitu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW dalam bentuk wujud seorang laki-laki. Pernah dengar itu? Ya, di Madinah. Ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat berkumpul, datanglah malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu, kan? Tapi tidak dalam atau cara menurunkan wahyu seperti biasa. Yaitu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW dan para sahabat dalam bentuk wujud seorang laki-laki. Digambarkan dalam satu hadis, ya, Bukhari Muslim, bahwa gambaran malaikat Jibril itu adalah lelaki yang memakai pakaian putih bersih, sangat putih, sangat bersih. Kemudian rambutnya begitu hitam, rapih, seolah-olah dia ini bukan orang luar Madinah. Karena kita tahu kalau misalkan ada orang yang bepergian, yang safar, kalau di padang pasir, Bu, ya, itu kan kalau perjalanan jauh pasti bajunya kotor, kena debu, rambutnya pasti berdebu. Tapi yang datang ini seolah-olah ya baru dari belakang misalnya ke depan, bajunya putih bersih, ya, rambutnya hitam, tersisir rapih, gitu, seolah-olah bukan orang yang melakukan perjalanan jauh. Dan para sahabat tahu orang tersebut bukanlah penduduk Madinah, karena Madinah adalah kota kecil. Ya, Madinah itu kota kecil. Jadi orang-orang Madinah itu gampang mengenali, oh, ini orang asing nih. Ya, kalau di kita mungkin satu RT gitu ya, satu RW mungkin ya. Ini bukan dari RW kita nih. Ya, PRW tahu atau masyarakat situ tahu. Jadi Madinah itu kota kecil. Dan orang-orang akan mengenali dengan cepat bahwa itu orang asing. Yang datang ini orang asing. Tapi herannya bajunya putih, rambutnya hitam, rapih. Datang kepada Rasulullah SAW, ya, yang ketika itu Rasulullah SAW sedang mengajar para sahabat, ya, langsung menerobos, ya, kalau bahasa sekarang menerobos kerumunan, ya, langsung menerobos Rasulullah SAW para sahabat. Kemudian apa yang terjadi? Rasulullah sedang duduk, maka duduk di hadapan Rasulullah, lutut bertemu dengan lutut. Duduknya seperti duduk ketika tasyahud, tahiyat. Jadi bukan sila, ya, seperti tasyahud. Lutut bertemu dengan lutut. Tergambar ya? Begitu rapat, begitu dekat. Lutut bertemu dengan lutut. Kemudian paha Rasulullah SAW dipegang oleh malaikat Jibril, lelaki itu. Dipegang dua-duanya. Kemudian ditanya. Artinya begitu dekat, begitu rapat, ya, tidak berjauhan, ya, berdekat gitu. Ditanya. Yang pertama, mahwal iman. Yang kedua, mahwal Islam. Apa itu iman? Apa itu Islam? Jawablah dengan rukun iman, jawablah dengan rukun Islam. Yang ketiga pertanyaan adalah mahwal ihsan. Apa itu ihsan? Ya, jadi pertanyaan setelah iman, kemudian Islam,
yang ketiga adalah ihsan. Maka jawaban Rasulullah SAW adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itulah jawaban ihsan. Jadi al-hikam yang akan kita pelajari ini berkaitan dengan ilmu al-ihsan. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, maka engkau yakin bahwa Allah melihat engkau.